Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Kita sudah sampai di penghujung 2022 bersama saya Bagis Manisang. Selama 1 jam ke depan Anda akan mengikuti juga bagaimana yang sudah Anda saksikan tadi sepanjang 2022 kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi. Tidak hanya berhenti sampai di pembahasan saja, kita harus lihat apa yang terjadi setelah beberapa di antara kasus besar tersebut sudah dijatuhi hukuman atau vonis terhadap pelakunya ya. Nah, saya akan membahas kekerasan perempuan pada anak dan pada tahun 2022 ini dengan narasumber yang sudah hadir di meja Perempuan Bicara. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kiri saya ada Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Apa kabar Mbak Andi? Baik, juga selamat Hari Pergerakan Perempuan Indonesia yang kita rayakan 22 Desember kemarin. Baik, kemudian di sebelah kiri saya juga ada Ibu Rostin Ilyas, aktivis keluarga yang hadir pada malam hari ini. Apa kabar Ibu Rostin? Alhamdulillah baik, harus baik. Harus baik, oke. Dan di sebelah kanan saya ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Ibu Sri, apa kabar? Kabar baik. Baik, kemudian ada di sebelah kanannya ada Mbak Irma Gustiana, psikolog kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Apa kabar Mbak Irma? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, jadi kita tadi lihat sedikit ya, ini sudah sampai penghujung tahun, hampir sudah mau habis sedikit lagi nih 2022. Tapi kasus-kasus besar ini mesti kita lihat karena beberapa vonis diantaranya mungkin bisa saja membawa rasa keadilan, tapi beberapa diantaranya justru juga membuat kita bertanya-tanya. Seperti apa, kita lihat informasinya. Kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2022 masih banyak terjadi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kekerasan mencapai 25.561 dari Januari hingga Desember 2022. 79,8% adalah korban perempuan, sementara 56,8% adalah korban di bawah umur. Kekerasan yang banyak dialami adalah seksual, fisik, dan psikis. Tahun 2022 dianggap sebagai tahun bersejarah bagi upaya penghapusan kekerasan seksual. Karena setelah 12 tahun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual. Namun, nyatanya Undang-Undang TPKS belum bisa mengatasi persoalan kekerasan seksual yang terjadi. Baik, setelah tadi dirangkum oleh tim Perempuan Bicara, saya langsung ingin bertanya ke Mbak Andi dulu. Mbak Andi, ini tugas yang ironi juga untuk Komnas Perempuan ya, yang dikumpulkan kalau sudah penghujung tahun itu adalah angka yang terus kita ingin tekan sampai tidak ada lagi. Bagaimana Mbak di angka di 2022 ini, aduan kasus dan penyelesaiannya? Silakan. Baik, kalau di Komnas Perempuan dari bulan Januari sampai November 2022 ini kami sudah menerima lebih 3.000 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Tentunya kita semua prihatin ya. Tapi pada saat yang bersamaan bisa jadi ini juga hal yang positif. Karena artinya makin banyak perempuan yang berani untuk melaporkan kasusnya dan tahu kemana harus melaporkan kasusnya. Sebab bisa jadi lebih banyak lagi kasus-kasusnya itu di masyarakat tapi tidak terlaporkan. Nah, ini yang sebetulnya sedari awal sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan di bulan Mei, kami mengingatkan bahwa kita semua harus mengantisipasi lonjakan pelaporan kasus. Bukan berarti karena undang-undang jadi banyak kasus, tapi dengan adanya undang-undang korban menjadi semakin yakin bahwa kalau dia melaporkan kasusnya ada payung hukum yang cukup untuk melindunginya. Nah, ini yang sekarang jadi perhatian kita bersama nih. Seberapa kuat sih respon untuk pelaporan-pelaporan yang ada di tengah misalnya masih ada kebutuhan untuk aturan-aturan pelaksana dari undang-undang dan kita tahu kami sudah memeriksa 285 kebijakan daerah untuk penanganan bagi perempuan korban maupun anak yang menjadi korban kekerasan. Dan kita tahu bahwa hanya 30% loh Mbak di daerah yang punya, bayangkan dari 285 daerah, hanya 30% yang betul-betul mengatakan kami bisa menyelenggarakan rumah aman. Kami punya konselor yang bisa diakses oleh korban. Belum lagi kalau daerahnya tuh di kepulauan-kepulauan yang kita tahu mereka harus punya bantuan dukungan transportasi dan lain-lain. Jadi ini yang perlu kita cemaskan, lebih cemas dibandingkan dengan bahwa masih banyak laporannya. Bahwa laporan itu banyak bisa jadi niscaya, tapi yang harus diukur adalah kapasitas untuk penanganan. Jadi masih jauh dari rasa memuaskan ya ini ya, penyelesaian.
Kalau penyelesaian kita memang harus lihat case by case. Ya. Misalnya sebagai indikatornya Komnas Perempuan mengingatkan data terakhir yang kami miliki di 2019 dari total kasus perkosaan yang dilaporkan itu sebetulnya hanya sekitar 30% yang bisa diproses secara hukum. Dari 30% itu 80% sekian berhasil sampai diputus. Tetapi disparitas hukuman itu jauh sekali. Ada yang dari Ini 2 dia. tahun sampai Betul. maksimal. Betul. Tidak ada sebetulnya pedoman atau indikator yang cukup untuk kita mengetahui kenapa bisa ada disparitas seperti itu. Yang memungkinkan korban tidak ragu-ragu bahwa memang putusan itu dijatuhkan secara adil. Baik. Tetapi saat yang bersamaan semacam ada anggapan bahwa hanya kalau kita viral maka akan mendapatkan perhatian besar. Oke. Akibatnya Tapi anggapannya itu fakta ya? seringkali kemudian dia membebani Ya. banyak orang untuk melaporkan terburu-buru tanpa pendampingan yang cukup bagi korban, Oke. sehingga itu justru mematahkan proses perjuangan korban di tengah jalan. Itu yang kita khawatirkan. Oke. Mbak Andi terima kasih rangkumannya sepanjang tahun. Contoh ya, karena tadi sudah bicara soal disparitas hukuman ya, dengan hanya 30% yang selesai masalahnya. Kita kasih contoh kasus mahasiswa UNRI misalnya ini ya, dekannya sudah divonis bebas dari kasus pencabulan, oke. Lalu kemudian kasus dari Mas Beci di pesantren divonis 7 tahun penjara. Jadi kuasa hukum menilai majelis hakim tidak menggunakan bukti obrolan, ada di situ penilaian. Kemudian kasus sekolah SPI Julianto Eka Putra divonis 12 tahun penjara. Dan mungkin ada juga kasus KDRT yang justru berujung damai. Salah satu contohnya adalah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saya mau tanya ke Ibu Sri. Ibu Sri, jadi penanganan yang terjadi atau tadi ya salah satu concern adalah disparitas hukuman. Seperti apa di mata Ibu Sri? Kita mungkin melihat dulu apa sih kekerasan terhadap perempuan. Ya. Maka kalau kita berbicara itu sangat lekat dengan faktor budaya. Akarnya itu adalah faktor budaya. Kenapa kita bisa mengenal bahwa ada kekerasan, ada sebuah perbuatan tindak pidana kekerasan seksual? Ya. Karena ada hukumnya. Hukumnya baru muncul di tahun 2004. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa ini ketika kita bicara disparitas, siapa yang menghakimi? Siapa yang memutus? Nah, di situ akan menggambarkan betapa konstruksi budaya akan mewarnai cara berpikir hakim, cara berpikir penuntut umum, Ya. cara berpikir penyidiknya, bahkan cara berpikir pembela. Nah, ini menjadi persoalan yang kompleks. Maka saya sependapat ketika kita gaungkan bersama, mari kita bergerak bersama menghentikan kekerasan dalam bentuk apapun, baik terhadap perempuan dan maupun anak. Nah, hakim, jaksa, polisi bukan orang yang hadir dari langit, tapi dia tumbuh secara bersama-sama di tengah masyarakat. Nah, persepsi-persepsi dan pemahaman tentang bagaimana memaknai kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, ini menjadi hal juga yang akan mewarnai beliau-beliau di dalam mengambil keputusan. Hukum akan menjadi sekedar penuntun, tetapi tidak menjadi patokan. Saya berani mengatakan tidak menjadi acuan. Yeah. Karena aspek pembuktianlah ketika melihat bagaimana interaksi antara pelaku dan korban, bagaimana juga hati beliau-beliau memaknai itu. Yeah. Itulah yang menjadi problem ketika sampai kapanpun saya lihat disparitas tidak akan serta-merta bisa kita hilangkan, bisa, dan ini butuh waktu yang panjang. Tetapi paling tidak melalui forum-forum semacam ini kita semakin hari semakin menyuarakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak bisa kita toleransi sedikit pun. Jangan kita permisif, maka saya yakin di ke depan dunia kita akan semakin sensitif dan akan semakin humanis. Oke. Tadi sekarang sudah menyentuh sedikit soal psikologis ya. Saya mau ke Mbak Irma dan tentu juga Ibu Rostin. Disparitas hukum dulu, kita dalami itu ya. Hasil akhirnya kan melihat vonis pada pelaku. Secara psikologi, korban akan seperti apa melihat ini? Ya, sebenarnya ini kan kalau kita bicara korban pasti ada trauma ya, terus kemudian proses untuk pemulihan secara psikisnya ini kan tidak sebentar ya. Betul. Mbak. Dan itu membutuhkan banyak support. Nah, mereka yang memiliki trauma ini berharap kan ada ekspektasi keamanan dan stabilitas gitu. Termasuk yang terkait sama
proses hukum. Betul. Ya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan luka karena traumanya, Iya. ini bisa trauma kembali gitu loh. Jadi ada trust issues kembali gitu. Akhirnya proses pemulihan psikis yang sedang dia jalani, lalu kemudian mendapatkan fakta bahwa tidak sesuai dengan apa yang terjadi, itu seperti membuka kembali dan menambah sebetulnya. Dan ini akan juga prosesnya bertambah panjang kan. Jadi ada kesedihan kembali yang mendalam dan proses penerimaannya menjadi sulit gitu. Ya. Nah, ini yang pada akhirnya memang secara psikologis akan sangat berdampak pada fungsi kehidupannya dia dan juga keluarganya dan masyarakat gitu. Jadi Oke, kayak sebagai contoh tadi kan yang Betul. soal kasus di Unri, dekannya divonis iya bebas. betul. Itu Jadi sangat akan justru menambah trauma. benar gitu. Jadi walaupun kita lihat bahwa memang pelaporan makin banyak, tapi pada kenyataannya di perjalanan ketika mereka sudah dalam proses memulihkan diri, menghadapi kenyataan yang seperti itu ya sudah otomatis itu akan mempengaruhi lagi gitu kualitas Oke. kesehatan mentalnya. Gitu. Oke, saya akan tanya ke Bu Rosin setelah jeda. Apa yang saya mau tanya, ini ada kemenangan dan kekalahan dalam kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Bu Rosin. Dan salah satu yang menjadi PR besar adalah tadi disparitas hukum. Apalagi tadi angka dari Mbak Andi, 30% hanya yang kemudian bisa sampai penyelesaian kasus hukumnya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.